Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya Bu, tadi saya membawa anak saya berobat ke Polianak. Katanya disuruh untuk konsul ke poli gigi. Oh, Ini dikasih surat Bu. Oh, ini surat. Silahkan duduk ya, Bu ya. Kasih Bu. Anak Ibu cantik sekali ya, Bu ya. Kasih Bu. Jadi, nama anak Ibu Tini. Ini Bu. Ya, umurnya sekarang 1 bulan 25 hari. Oh, tadi berat badan anak Ibu sudah ditimbang ya, Bu, di Udah Polianak. ditimbang di Polianak. Tadi berapa, Bu? 29. 2009. 2,9 kilo, tingginya 50 ya, Bu ya. Baik Bu, jadi kan kita sekarang mau sharing istilahnya Bu, saling bertukar pikiran selama 20 menit ini. Jadi Ibu ceritakan aja apa persoalan Ibu, dan kerahasiaannya pasti kami jaga Bu. Tapi jangan bilang-bilang sama yang orang yang lainnya Ya, Bu. aman Bu, Tetangga kerahasiaan saya Ibu kan kami jaga. agak-agak usil. Ya, Saya lihat berat badan anak saya ini tidak naik tanpa sampai berat badannya. Waktu lahir berat badannya 3 kilo. 3 kilo. Panjangnya Ibu masih ingat panjang waktu lahir? Masih 50. 50 ya. Bu jangan cemas, tetangga Ibu tahu, karena saya juga tidak kenal dengan tetangga Ibu ya Bu. Jadi rahasia Ibu aman ya saya. Jadi tadi kan berobat ke anak, masalahnya apa tadi Bu? Mencret, Mencret. Apalagi Bu? menangis, rewel terus Bu. Rewel. Udah 2 hari mencret Bu. Udah 2 hari mencretnya. Selain itu ada keluhan lain lagi Bu? Rewel menangis tuh Bu. Rewel dan menangis aja ya Bu ya. Baik Ibu, dilihat dari berat badan dan panjang badan anak Ibu, Tapi ini Bu, panjangnya tuh nak bertambah-tambah nampaknya Bu. iya Bu, benar sekali. Itu Beratnya mau saya turun Bu. jelaskan Waktu Bu. umur 1 bulan saya bawa Iya. untuk imunisasi. Ya, Berat badannya 2950. iya. Sekarang turun lagi menjadi 2900 gram. 2009. Tambah turun saja berat badan anak saya Bu. Gimana nih Bu? Iya Bu, Ibu jangan khawatir ya Bu. Nanti akan kita carikan solusinya setelah ini ya Bu. Jadi Bu, anak Ibu terjadi penurunan berat badan sebanyak 1 on ya Bu. Ya, Bu. Sebenarnya kalau untuk umur 1 bulan, penambahannya dari berat lahir ke 1 bulan harusnya 8 on Bu. Kalau sekarang anak Ibu 1 bulan 25 hari kan sudah dekat ke 2 bulan. Berarti harus nambah lagi dari penambahannya 9 on. Nah, jadi kalau dilihat dari grafiknya, anak Ibu mengalami gizi kurang. Kurang gizi ya Bu? Iya, jadi sekarang saya mau menanya anak Ibu apakah masih diberikan ASI? Iya Bu, sejak lahir saya beli ASI. Untuk pemberiannya berapa kali Bu beri sehari Bu? 3 kali sehari Bu. 3 kali sehari. Selain ASI ada Ibu berikan yang lain? Ada Bu. Apa itu Bu? Bantu. Susu bantu. Pemberian susu bantunya berapa kali sehari Bu? 3 kali. 3 kali sehari. Sejak seminggu yang lalu saya kasih susu bantu. Oh, jadi Nah, rewel pemberiannya menangis sudah terus. seminggu ini. Kan tidak sampai air susu saya untuk memenuhi kebutuhannya. Iya Bu. Warni Bu, Warni, umur Ibu 22 tahun. 22 tahun. Pendidikan Ibu terakhir apa Bu? Tamat SMP ya Bu. Tamat SMP. Ayah Tini namanya siapa Bu? Suparman, Suparman. Umur Ayah Tini Bu? 30 tahun. 30. Pendidikannya Bu? Tamat SMK akuntansi Bu. Akuntansi. Sekarang pekerjaan Ayah Tini apa? Di perusahaan swasta. Tini ini anak keberapa ya Bu? Anak pertama Bu. Anak. Baik Ibu, tadi kan Ibu sudah menjelaskan sekarang anak Ibu mengalami rewel, dia mencret, menangis terus, Ya, Bu. jadi dia masih menyusu sama Ibu, dan Ibu bantu dengan susu formula ya Bu ya. Ibu, dulu waktu melahirkan Tini, Ibu lahirannya normal? Iya normal Bu. Normal. Jadi waktu pas Tini baru lahir, ada tidak ditaruh di perut Ibu? Ada Bu. Dan dia disuruh mencari puting Ibu ada? Iya disuruh
Pas sudah dipotong tali pusatnya langsung Langsung ditaruh atas di perut perut saya. ibu. Apa tujuannya tuh? Ya itu namanya IMD, Bu, inisiasi menyusui dini. Bayi ditempurapkan di perut ibu 30 sampai 60 menit setelah melahirkan, dan bayi disuruh sendirinya mencari puting ibu. Itu tujuannya untuk keberhasilan ibu nanti dalam memberikan ASI eksklusif kepada anak ibu. Kalau ASI eksklusif ibu sudah tahu. Belum Bu, apa tuh? Jadi ASI eksklusif itu ibu hanya memberikan ASI saja kepada anak ibu di umur 0 sampai 6 bulan tanpa makanan apapun, tidak boleh menambah makan apapun. Karena di umur 0-6 bulan anak ibu sudah tercukupi kebutuhannya dengan ASI saja. Namun sekarang kan ini lagi mengalami kondisi mencret dan boleh diberikan obat. Tapi kalau anak ibu beri pisang tidak boleh. Ibu berikan madu tidak boleh. Tuh, hanya ASI saja ya Bu ya. Jadi ASI ini manfaatnya sangat banyak Bu. Manfaatnya ada 3. Ada untuk bayi, ada untuk ibu, dan ada untuk keluarga. Yang pertama, manfaat ASI untuk bayi ini meningkatkan daya tahan tubuhnya Bu. Jadi bayi yang ASI eksklusif dibanding yang tidak, daya tahan tubuhnya lebih bagus dibanding yang tidak Bu. Kemudian daya cerna ASI lebih bagus, dan untuk penambahan berat badannya lebih baik anak yang diberikan ASI. Kemudian perkembangan otaknya, kecerdasannya nanti Bu. Dan yang terakhir kedekatan antara ibu dan bayi. Kemudian manfaatnya ada juga untuk ibu. Yang pertama, manfaat untuk ibu mencegah resiko terjadinya pendarahan setelah lahir. Yang kedua, bisa menjadi KB alami untuk ibu kalau ibu menyusui anak ibu secara eksklusif. Ibu tidak perlu ber-KB lagi. Kemudian manfaat untuk ibu lebih praktis. Jadi ketika anak ibu menangis mau disusui, ibu bisa langsung. Kalau susu bantu ibu memberikan juga kan anak ibu susu bantu, bagaimana? Kan agak repot kan Bu, dicuci dulu botolnya, dipanaskan dulu air, ditunggu dulu susunya dingin baru diberikan. Agak repot kan Bu. Dan yang manfaat untuk ibu juga meningkatkan kedekatan ibu dengan anak. Kemudian manfaatnya untuk keluarga. Yang pertama, kita lebih hemat. Kalau susu bantu kita beli ya Bu ya. Kemudian Jadi yang bantu dengan susu itu gimana tuh Bu? Yang bantu dengan susu untuk selanjutnya kalau bisa ibu hentikan, ibu lanjut menyusui anak ibu. Jadi Air susu itu kurang Bu. Air susu ibu tadi ibu mengeluhkan air susunya kurang. Sebelumnya saya tanya terlebih dahulu, ibu makannya gimana sehari-hari? Makannya ada, makan buah, makan sayur Bu. Makan buah ada, sayur ada. Ibu makannya berapa kali sehari? 3 kali. 3 kali sehari. Ada cemilan, snack? Kadang-kadang ada, kadang-kadang Kadang-kadang ada, kadang tidak. Dalam sekali makan apa saja yang ibu makan biasanya? nasi tambah sayur tambah ikan, kadang-kadang ada telur. Sayur, ikan. Ada ibu tambahan makanan lain? Kalau ada pisang. Kalau ada pisang, Kalau ada roti, tapi nggak terus menerus. iya ibu. Jadi untuk mencukupi ASI, selain ibu memenuhi gizi ibu, pemenuhan gizinya dengan cara ibu harus makan dengan pola makan gizi seimbang. Karena ibu menyusui ini harus ditambah makanannya Bu. Kalau dari gizinya 500 kilokalori penambahan. Waktu hamil mungkin ibu sudah menambah makan 3. Sebelumnya ibu sudah pernah mendapatkan konseling sebelumnya tentang pemberian makan atau tentang ASI ini? Belum pernah ya. Konseling apa? Konseling itu yang kita lakukan sekarang Bu. Jadi kita kayak sharing dan pemecahan masalah, saling bertukar pikiran, itu yang namanya konseling ya Bu ya. Jadi kan waktu hamil ibu penambahannya kalau untuk ibu hamil kan 300 kilokalori. Jadi itu penambahannya 1 kali makan. Misalnya waktu hamil kan ibu 3 kali, waktu tidak hamil 3 kali, pas hamil makannya 4 kali. Namun di saat menyusui ibu harus makan lebih banyak lagi. Penambahannya 500 kilokalori. Jadi misalnya ibu makan kalau tidak menyusui 3 kali, sekarang ibu makannya 4 kali sehari, ditambah selingannya 3 kali
sehari ya Bu ya. Dengan syarat dalam satu kali makan harus ada makanan pokoknya seperti nasi, ubi. Boleh Ibu ganti, boleh ganti mie ubi atau kentang, boleh ya Bu ya. Nah ini contohnya Bu. Jadi dalam satu kali makan itu di piring Ibu harus ada nasinya. Terus harus ada lauknya. Ini contohnya ikan. Lauknya ada dua Bu, ada lauk hewani dan lauk nabati. Kalau lauk hewani ini ikan seperti ini, atau boleh Bu ganti telur, boleh Bu ganti ayam. Kadang-kadang kalau ikan saja saya Bu. Nggak apa-apa Bu, tapi alangkah lebih baiknya Ibu variasikan ya Bu, biar Ibu tidak bosan. Nah, untuk proteinnya satu lagi ada protein hewani, nabati itu kacang-kacangan Bu. Bisa contohnya tahu atau tempe olahan dari kacang-kacangan. Dan ditambah dengan sayur-sayuran ya Bu ya. Terus buah. Tadi Bu sudah makan buah, sudah bagus ya Bu ya. Sayur juga sudah. Namun tadi masih kurang protein nabatinya ya Bu ya. Jadi dalam satu kali makan Ibu harus menghabiskan makan sebanyak ini ya Bu ya. Selanjutnya kalau minum Ibu gimana? Ada banyak. Minum ada banyak, jadi minumnya diusahakan 8 sampai 12 gelas sehari ya Bu. Sampai 12 gelas. Iya, karena Ibu kan sekarang lagi menyusui. Si Tini sekarang kan lagi membutuhkan asupan dari Ibu. Biasanya saya minum cuma 6 sampai 7 gelas. Oh, 6 nanti Ibu tambah lagi ya Bu ya untuk pola minumnya. Selanjutnya Ibu tadi mengeluhkan ASI Ibu sedikit tidak cukup. Iya, itu bisa nanti, tapi itu dilakukan oleh suami Ibu di rumah ya Bu. Ibu lakukan pijat oksitosin namanya Bu. Mana kok suami saya? Iya, karena itu nanti Ibu mohon maaf harus melepas cara untuk pijat oksitosin tersebut. Jadi nanti membantu suami di rumah. Caranya Ibu nanti duduk kayak gini, telungkup. Jadi suami Ibu dari belakang memijat punggung Ibu ini di sela-sela tulang belakang, namun tidak tulang belakang ya Bu. Memijat mulai dari tengkuk ini sampai bantas bra ini. Namun Ibu harus melepas bra terlebih dahulu. Dipijat lambat-lambat. Ya Bu. Nanti bisa Ibu jelaskan nanti sama suami Ibu di rumah, dipijat lambat-lambat. Dan jangan lupa sebelum suami Ibu memijat mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, insya Allah nanti ASI Ibu akan lancar. Dan Ibu juga harus menyusui anak Ibu sesering mungkin Bu. Sesering mungkin. Tadi Ibu hanya menyusui anak 3 kali sehari. Kalau untuk bayi umur 1 bulan, Ibu harus memberikan ASI-nya minimal 8 kali sehari. Dia tidur aja Bu. Dia tidur aja. Kalau seandainya anak Ibu lagi tidur 2 atau 3 jam dia jarak dari menyusu sebelumnya, Ibu bangunkan. Ibu bangunkan ya Bu ya. Jangan dibiarkan anak Ibu tidur terus. Terus selanjutnya mengenai cara menyusui. Ibu menyusui gimana biasanya Bu? Gini Bu. Oh begitu ya Bu ya. Mohon maaf, boleh saya tunjukkan cara yang benarnya Bu? Sebelum saya tunjukkan cara yang benar, jadi kita cara menyusui itu ada 6 cara Bu. Ini contohnya Bu. Jadi yang pertama, Ibu boleh menyusui tersebut dengan cara menggendong. Nah, yang kedua boleh dengan cara menyilang seperti ini Bu. Yang ketiga ini untuk bayi kembar. Kalau seandainya nanti Ibu hamil lagi ada bayi kembar, kayak gini caranya menyilang Bu. Selanjutnya boleh tidur miring. Saya sering tidur ini nyusukan Bu. Bagus, boleh itu Bu. Boleh tidur miring. Kemudian ini di bawah tangan seperti ini Bu. Namun ini Ibu harus dibantu penyangga ya Bu, atau seperti bantal. Dan ini posisi bawah tangan untuk bayi kembar. Kemudian untuk pelekatannya bagaimana yang baiknya saya ajarkan ya Bu ya. Jadi caranya seperti ini Bu. Seperti ini. Ibu harus menggendong bayi Ibu erat ya Bu. Erat. Kepala dan badan si Tini harus sejajar.
Tidak boleh bengkok ya Bu ya. Nah, Ibu posisi duduknya sudah nyaman? belum. Nah, Ibu harus menyamankan posisi duduk terlebih dahulu. Kemudian Ibu menggendongnya lurus seperti ini. Mulutnya yang bagian coklat ini Ibu tahu namanya Bu? Nggak tahu. Nah, yang bagian coklat ini namanya areola. Jadi mulut ini harus masuk ke areola Ibu yang bagian bawah ini semuanya Bu, harus monjong keluar mulut ini. Nah, dan dagunya ini udah benar, dagunya menempel ke payudara Ibu dan perutnya mendekat ke perut Ibu. Ini caranya yang benar ya Bu, nanti Ibu terapkan di rumah. Dan usahakan Ibu menyusui ini sampai dia melepaskan sendiri. Jangan Ibu yang melepaskan sendiri sampai dia puas. Sejauh yang sudah saya jelaskan tadi, Bu, ada yang mau Ibu tanyakan? Sudah mengerti Bu. Sudah mengerti. Kalau Ibu sudah mengerti, saya review lagi. Saya tanya lagi apa saja yang dijelaskan tadi Bu. ASI harus ASI saja saya berikan kepada anak saya, nggak Iya. boleh pakai susu bantu lagi. Benar. Kemudian karena ASI saya kurang, Iya. nanti sampai di rumah saya lakukan ASI dengan dibantu suami. Iya. Saja apa lagi Bu? Selanjutnya Ibu harus makan dengan Oh iya lupa. dengan pola. Makan dengan pola, biasanya saya makan 3 kali sehari, sekarang saya lebihkan menjadi 4 kali sehari. Ya. Dengan proteinnya tidak satu saja atau Iya. 2, lengkap dengan sayur dan buah. Sudah benar ya Bu ya. Jadi Ibu jangan khawatir terhadap berat badan tubuh kondisinya sekarang. Insya Allah nanti berat badan ini akan naik dan dia akan sehat dengan syarat Ibu kan menerapkan pemberian ASI, bagaimana cara pemberian susunya dengan mengganti menyusuinya ya Bu. Ya, Bu. Dan Ibu menerapkan pola makan Ibu yang tadi diberikan. Mungkin dari kalau ini ada yang mau ditanya lagi? Tidak ya Bu ya. Jadi dari saya terima kasih Bu sudah berkunjung di sini dan Ibu datang lagi ke sini seminggu ke depan. Nanti kita pantau berat badan Ibu. Insya Allah naik ya Bu ya. Allah Bu. Nah.